Seorang pria diintimidasi dan dimaki-maki oleh keluarga kepala desa gara-gara kritik pembangunan jalan di desanya. Pada video tersebut, pemuda itu diancam apabila terus mengkritik desa di media sosial. Lagi-lagi, ada intimidasi kepada seorang yang kritis. Ini terjadi di salah satu desa di Kabupaten Garut. Seorang pemuda yang mengkritik desanya, pembangunan jalan, dan sebagainya di sosial media diintimidasi habis oleh keluarga sang kepala desa. Pada video yang beredar, terlihat satu keluarga itu memaki dan bahkan hampir memukul pria yang mengkritik desanya tersebut. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi hal-hal begini. Kritik adalah bentuk kepedulian publik terhadap pemerintah. Pada momen ini, Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan tanggapan bagaimana peristiwa tersebut tidak boleh terjadi lagi di desa manapun. Tak hanya Kang Deddy Mulyadi, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, juga menanggapi beredarnya video tersebut. Dia menyayangkan ada intimidasi terhadap orang yang mengkritik pemerintahan desa. Dalam videonya, Putri Karlina berjanji akan melakukan tindak lanjut atau audit dana desa. Ini justru akan menimbulkan masalah baru kan bagi sang kepala desa ya. Kalau misalkan di awal si pengkritiknya ya diajak ngobrol baik-baik, apa yang menjadi kesalahan dan sebagainya dan langsung diperbaiki, mungkin masalah ini tidak akan begitu besar dan menyebar ke seluruh Indonesia. Atau bagaimana video lengkapnya? Mari kita saksikan sama-sama. Ayo, apa orang masuk? Gimana? Lagi kita berapa kan di sok? Sok. Kenapa nih sok? Ayang tenar, dirinya dengan jago di media sosial. Hayang sama. Hayang kumaha? Lain ngomong bilang kumaha. Ayo mah gara-gara mah bulan jelema sih ya. Ayeuna kasalaki ayeuna laki-laki kitu ayeuna mah masyarakat saya. Anjing, bisa teh goblok. Holid. Masih holid. Ya, kan Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan, harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki. Karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Dan saya minta pada seluruh jajaran, masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap otokritik. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut. Intimidasi kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur. Semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya
memilih untuk jadi pimpinan, pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko, dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja, itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, 1, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya, bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Karena kita harus memberikan informasi. Kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu? Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti Inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang oke, di desa itu ternyata ada pembangunan, atau oke, di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya, adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu. Terakhir, untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apapun. Biasanya sih dalam bentuk konten atau DM atau dalam kanal-kanal lainnya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya selalu menerima baik buruknya dari apa yang diberikan, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan terima kasih juga perhatiannya untuk Pak Gubernur. Insya Allah selanjutnya kami tangani di kabupaten. Terima kasih dan mohon maaf semuanya. Aku mau nanya kepala desa saya, jangan merasa desa ini rapi, pengunjungnya ratusan ribu tiap minggu dapat dia, bukan. Betul nggak, Bos? Betul nggak? Betul. Oh. Ya kan, udah kita perbandingan ya. Ini desa, saya kan jadi gubernurnya baru, Pak, baru 6 bulan. Ya kan, jangan merasa bahwa penduduk di sini ekonominya meningkat, yang jualannya laku, ojek dapat 500.000 sehari, bahkan 1 juta. Walaupun saya marah karena masyarakatnya harus dibenerin. Kenapa? Ketika ada daerah yang sudah bagus tertata, pikirannya jangan mengeksploitasi, pikirannya harus merawat. Jangan sampai ojek masuk ke halaman rumah saya. Nah, itu karena kadesnya nggak kerja, Pak. Jujur aja, nggak kerja. Di sini kades nggak kerja. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi ini dana BUMDes modalnya berapa? Ini kan harus belajar. Dana BUMDes modalnya berapa? Kalau kita dari dulu 20% kita udah buat usaha, Pak Deddy. Tidak pernah. Berarti dari dana 1 miliar 400 juta? Enggak, 20% 200 juta. Dari kan dananya 1 miliar. Oh, dananya 1 miliar, 20% 200 juta. Ya. Langsung bikin kandang ayam. Iya. Bikin peternakan ayam telur. Iya. Punyalah untung total sampai setahun terakhir dapat untung 1 miliar lebih. Dibangunkanlah kolam renang. Iya. Bareng dana ADD, Iya. ya kan? Tar dulu. Pak Kades, saya dulu pernah nanya ke Bapak, ya kan? Saya nanya ke Bapak, itu dana BUMDes, Bapak waktu itu beli apa? Dana desa itu Bukan BUMDes. Oh, BUMDes. Modal usaha. Modal usaha BUMDes itu 2 kali aja. Satu kali. Pertama 100 juta, kedua 100 juta. Oke, jadi 200 juta. Terus pertama modal bebek. Bebek, terus Bebek. bebek, terus Bebek. sekarang bebeknya di mana? Gagal. Bebek gagal, kedua simpan pinjam. Habis. Uangnya hilang. Nya gitu tewer aja dah. Bukan, saya nanya. Bangkrut. 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 Uangnya hilang. Hilang. Yang ngelolanya siapa?
waktu itu BUMDes pertama. BUMDes ketuanya siapa? Ketuanya Haji Epi. Kamu ikut mandu nggak mengelola? Waktu itu cuma mengarahkan, kan ngerti bebeknya gitu. Iya. Jadi kepinginan apa ketua BUMDes hayang kitu wae nyamangga. Ketua BUMDes pengen begitu. Oke, terus yang 100 juta kemana sekarang? Simpan pinjam. Bukan, yang 1 juta pertama hilang. Ya, Modal bebek, ya. udah, sekali lagi ya. Lucu banget. Ini Bang. Kita mau ngajarin dia Bang. Dia paling males, bayangin. Gubernur jam 5 sudah bangun. Jam setengah 7 sudah telepon dia, mau ngasih tahu pekerjaan ini harus lakukan ini. Ngejawab telepon balik ke saya jam 9. Gimana Pak? Gimana istrinya nggak gugat cerai? Punya suami kayak gini. Tenang Pak. Biarin ya, kita roasting ya. Oke. Modal bebek setahun pertama habis. Habis hilang. Pertanggung jawabannya? Tetap kandang mah ya keneh. Karena ada bebeknya ada, tinggal satu lagi bebek ada nggak? Bebek nggak ada. Hah? Bebek nggak ada. Satu pun nggak ada. Nggak ada. 100 juta hilang. Hilang. Satu pun bebek nggak ada. Bebek satu pun nggak ada. Bebek nggak ada Nggak satu ada, pun. nggak ada. Oke. Modal kedua. Modal kedua simpan pinjam. Operasi simpan pinjam. Terus modalnya? Modalnya sekarang masih jalan, tapi tidak sesuai dengan Macet. keinginan. Banyak macet. Raja tahu itu mah. Macet. Macet. Terus sekarang dari uang 100 juta yang macet itu tinggal berapa lagi? Laporan kemarin ada 70 jutaan di 70 luar. juta. Di luar.